Selamat pagi, saya ucapkan Sotihotu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara-saudari Dhamma, pada hari ini kita akan melakukan pembahasan tentang puja bakti atau manfaat puja bakti. Nah, apa itu puja bakti? Kadang orang bingung, di agama Buddha itu puja baktinya kok berbeda-beda, atau ritual dalam agama Buddhanya itu berbeda-beda. Memang karena di agama Buddha sendiri ada beberapa mazhab besarnya, salah satunya adalah ada Theravada, ada Mahayana, Tantrayana, Buddhayana, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, pada hari ini saya akan memperkenalkan salah satu puja bakti yang menggunakan bahasa Pali, yaitu saya akan bacakan nama Karapata terlebih dahulu sebelum saya akan menjelaskan manfaat dari puja bakti itu. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagavata dhammo dhammang namassami supadippanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bahung picek sahitang bahusanto natakaro hoti naro pamato gopowa gawo ganayang paresang na bahagawa samanyasa hoti ti. Meskipun ia telah membaca banyak kitab suci, namun tidak melaksanakan ajaran Sang Buddha, seperti gembala yang menghitung sapi orang lain, maka tidak akan mendapatkan manfaat kehidupan suci. Dhammapada Yamakawaga Syair 19. Nah, itulah salah satu pembuka puja bakti dalam bahasa Pali yang biasa digunakan oleh agama Buddha yang mazhab Theravada. Ada juga Buddhayana juga melaksanakan seperti itu. Jadi ada beberapa bahasa yang digunakan, ada bahasa Pali, ada bahasa Sanskerta, dan ada bahasa Mandarin. Bisa juga menggunakan bahasa Indonesia, bisa juga menggunakan bahasa daerah. Jadi bahasa yang digunakan itu lebih fleksibel, lebih banyak yang bisa digunakan, tidak ada masalah. Kan tetapi yang paling penting adalah tadi inti dari praktik ajarannya. Walaupun kita membaca kitab suci banyak, akan tetapi tidak melaksanakan praktik dhamma yang diajarkan oleh Buddha, ya tidak ada manfaatnya. Seperti gembala sapi tadi menghitung sapi orang lain, tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Kita hanya melakukan puja-puja ritual tetapi tidak dipraktikkan, ya itu tidak akan ada manfaatnya. Dan apabila kita melakukan puja bakti, apa manfaatnya dari puja bakti itu? Nah, manfaatnya ada beberapa manfaat sebenarnya. Ada banyak juga sebenarnya manfaatnya. Tergantung dari diri kita memaknai puja itu seperti apa. Nah, kebanyakan orang melaksanakan puja bakti itu hanya pada saat orang-orang itu menghadapi masalah, mengalami permasalahan. Orang saat memiliki suatu masalah, barulah orang itu ke wihara atau di rumahnya yang memiliki altar, dia melakukan puja bakti, dia membaca parita, sutta. Ya tidak masalah. Akan tetapi buat apa
Mending kita melakukan puja bakti dengan tulus, dan setelah puja bakti kita juga mempraktikkan puja itu. Apa yang kita ucapkan kita praktikkan, hal-hal baik yang kita ucapkan kita praktikkan. Jangan saat kita ada masalah baru kita melakukan puja bakti juga. Tapi kita juga bisa melakukan puja bakti dan praktik. Praktik itu yang paling penting. Puja juga penting. Puja itu untuk ketenangan diri kita. Puja juga sebuah praktik dhamma juga. Praktik menghormati kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mengulang kembali ajaran dari Buddha. Itu adalah puja bakti. Nah, manfaat yang pertama yaitu kita bisa mendapatkan perlindungan melalui pembacaan parita-parita suci. Saat kita membaca parita suci, otomatis pikiran kita akan terfokus pada pembacaan parita itu. Membaca sutta, gatha. Kita tidak akan berpikir yang aneh-aneh karena kita fokus membaca parita. Berbeda halnya saat kita membaca parita, kan tapi kita hanya melihat, wah ya sudah, pikirannya kemana-mana. Nah, itu berbeda lagi. Tetapi kalau orang itu sudah fokus membaca parita, akan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari terhindar dari perbuatan buruk. Kita membaca parita, pasti kita melakukan hal-hal baik. Mengulang hal-hal baik, mengulang kata-kata baik dari Buddha. Kata-kata sutta, gatha yang telah Buddha babarkan, kita ulang kembali dengan bacakan parita tadi. Nah, niscaya setelah kita melaksanakan itu, kita diharapkan bisa mengikis moha, kebodohan batin. Yang kedua, yaitu kita mendapatkan ketenangan pikiran melalui meditasi. Nah, puja bakti pasti nanti kita akan melakukan meditasi juga. Setelah kita mengulang gatha, sutta, kita melakukan meditasi. Meditasi untuk apa? Ketenangan diri kita, untuk introspeksi diri. Kita kadang setiap hari kita sudah berpikir kemana, kesana kemari. Kita sudah melakukan kegiatan apapun itu, kadang pikiran sudah terkontaminasi dengan hal-hal dunia luar dan sudah lupa. Nah, ada hal satu penting. Apakah kita pernah berterima kasih pada diri kita sendiri? Apakah kita pernah menyadari kita berterima kasih kepada nafas kita, kepada tubuh kita yang telah menopang kita di setiap harinya? Mau kita apapun yang kita lakukan, tubuh kita akan tetap mengikuti apa yang kita mau. Apakah kita telah berterima kasih pada tubuh kita sendiri? Salah satunya bisa apakah kita memberi makan dengan hal-hal baik kepada diri kita? Nah, itu juga salah satu dari terima kasih kita pada tubuh kita. Supaya kita juga memahami bahwa tubuh kita itu juga bisa mengalami kelelahan, kecapean. Karena semua itu adalah anicca, semua itu perubahan. Tidak ada yang tetap. Kita bisa memahami dari meditasi ini, kita bisa memahami anicca, perubahan itu. Bisa memahami dukkha, penderitaan, dan bisa memahami anatta, tanpa aku, tanpa keakuan. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu bertambahnya kebijaksanaan setelah mendengar dhamma. Nah, setelah meditasi terkadang ada juga waktu puja bakti di wihara, itu setelah meditasi kita mendengarkan dhamma, pengulangan dhamma oleh Romo Pandita, oleh para biku, bante, biksu, atau yang mau membabarkan dhamma. Kita mengulang kembali dhamma-dhamma itu. Kita mengingat, mungkin kita pernah dengar dhamma itu, akan tapi kita mengingat kembali dhamma yang telah dibabarkan oleh Buddha melalui para romo, para bante, para biku, biksu, dan lainnya. Selanjutnya, yaitu kita bisa terbebas dari kemelekatan, keserakahan. Saat kita melakukan puja bakti di wihara,
kita juga melaksanakan yang terakhir, yaitu dana paramita. Kita berdana. Jangan berpikir berdana itu harus berdana yang besar, berdana yang banyak. Tidak. Berdana yang bermanfaat itu adalah dana yang ikhlas, yang kita benar-benar rela kita lepaskan. Sedikit pun tidak apa-apa. Sedikit demi sedikit, kalau kita rutin, kita bisa berdana dengan rutin, itu lebih baik daripada kita berdana banyak tetapi hati kita mengeluh, hati kita tidak ikhlas, masih diingat-ingat kembali, kenapa saya tadi berdana 100.000, kenapa kok harusnya saya bisa untuk makan, bisa untuk jalan-jalan. Itu kurang bijak. Lebih baik kita berdana sedikit saja, tidak apa-apa, akan tapi kita ikhlas dan kita rutin. Yang terpenting adalah kita rutinnya itu, kita mengulang kembali perbuatan baik itu yang paling penting. Kalau kita hanya berbuat baik sekali saja, ya benar kita berbuat baik banyak, kan tetapi kalau kita hanya sekali dalam seumur hidup, buat apa kita berbuat baik? Itu lebih baik sedikit-sedikit, kan tapi terus berkelanjutan seperti itu. Nah, itulah manfaat dari kita melaksanakan ritual dalam agama Buddha, atau bisa disebut sebagai puja bakti dalam agama Buddha. Yang pertama tadi, kita bisa mendapatkan perlindungan dari pembacaan parita. Yang kedua, kita bisa mendapatkan ketenangan dari kegiatan meditasi. Yang ketiga, kita bisa menambah kebijaksanaan dari mendengarkan Dhamma. Kita bisa mengingat kembali dari mendengarkan Dhamma. Dan yang terakhir, yaitu kita mampu mempelajari tentang apa arti kebebasan tanpa kemelekatan. Kita bisa melatih itu dengan cara berdana paramita. Itu 4 manfaat dari melaksanakan puja bakti. Terima kasih. Selanjutnya akan kita ulang kembali pembelajaran tentang agama Buddha di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.